Hai teman-teman, what day today? It is Friday. Spesial untuk hari ini aku mau buat video nyeritain tentang pengalaman horor atau mistis lagi. Hari ini mungkin aku pilih khusus cerita ini karena aku inget film yang aku tonton beberapa hari yang lalu, yaitu Spirits in the Dark, dimana roh itu sebenarnya bisa mengundang atau memanggil kita ke suatu tempat tanpa kita sadari. Kira-kira gimana ceritanya? Kalau kalian memang suka nyari sensasi merinding-merinding semriwing di malam hari kayak gini, tonton terus sampai habis. Cerita hari ini aku ambil dari sebuah website, linknya bisa kalian lihat di pojok sana, tentang seorang mahasiswi yang belajar di Jogja dan bernama Ririn. Kampus tempat Ririn belajar mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya selama beberapa hari ke Bali untuk mengikuti kongres yang diadakan di Bali. Kebetulan Ririn adalah salah satu pesertanya. 2 hari sebelum kepergiannya ke Bali, Ririn dan teman-temannya ini berbincang tentang keberangkatan mereka ke Bali. Mereka sudah mendapatkan pengumuman tentang di mana mereka akan tinggal selama kepergiannya di Bali ini. Nah, Ririn dan teman-temannya ini pun mencari soal hotel tempat mereka menginap. Kita sebut saja hotel ini dengan nama Hotel N. Ketika mereka mulai mencoba mencari di Google, mereka menemukan bahwa di hotel ini pernah terjadi kasus bunuh diri. Anehnya, ketika Ririn mengetik nama hotel ini di Google, Ririn menemukan bahwa kasus tersebut terjadi di kamar nomor 302. Padahal ketika teman-temannya yang lain membaca berita yang sama, mereka melihat kamar tempat kejadian itu adalah kamar nomor 320. Ririn dan temannya Awe yang rencananya akan tinggal atau tidur sekamar bersama, saat itu juga merasakan hal yang kurang enak. Dan mereka memiliki firasat yang buruk tentang kepergian mereka ke Bali. Fast forward ke beberapa hari setelahnya, akhirnya mereka sampai di Bali, dan tour leader mereka pun membagikan amplop yang berisi kunci masing-masing kamar. Di situ, Ririn dan temannya Awe melihat bahwa kamar yang mereka dapatkan adalah kamar nomor 302. Merinding. Di lift dari lantai 1 ke lantai 3, ketika mereka berbincang dengan teman-temannya, mereka sudah ditawari untuk berganti kamar atau pindah ke kamar temannya ketika hari malam tiba. Jadi ceritanya ngungsi gitulah ya. Tapi Ririn dan Awe dengan halus menolak tawaran tersebut. Masuklah mereka ke kamar. Benar aja, tiap hari selama mereka menginap di kamar itu, mereka selalu saja mendapat gangguan. Di hari pertama, ketika mereka sampai, Ririn bergegas langsung bersih-bersih, karena di hari itu jadwal mereka adalah pergi ke kongres tersebut. Ini adalah hari pertama diadakannya kongres itu. Ririn adalah seorang cewek yang memakai kacamata. Jadi biasanya ketika orang memakai kacamata dan mandi, mereka akan membuka kacamatanya. Hari itu Ririn juga sama. Ketika dia masuk kamar mandi, memang dia merasakan sesuatu yang tidak enak. Tapi ketika dia membuka kacamatanya dan mulai mandi, dia bisa samar-samar melihat ada bayangan yang tampaknya sedang duduk di kloset dan memperhatikannya mandi. Maka Ririn pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya, dan singkatnya mereka pergilah ke acara kongres tersebut. Pulang dari acara tersebut sekitar jam 5 sore, Ririn dan Awe langsung pergi ke kamar teman mereka yang kebetulan berada di lantai 2. Mereka janjian untuk memesan makanan dan memakannya di kamar teman mereka. Setelah selesai makan, sekitar jam 10, jam 11-an malam, Ririn dan Awe ingin pergi ke kamarnya kembali. Dan mereka memutuskan untuk naik lift dari lantai 2 ke lantai 3. Di depan lift ketika menunggu liftnya, mereka mencium ada bau busuk dan bau anyir. Mereka pun saling bertolehan dan melihat ke sekeliling. Tapi nggak ada lalat sama sekali yang bertebangan di sana. Mereka pun nggak bisa menemukan sumber baunya. Kejadian itu membuat mereka merinding banget. Di depan kamar, Ririn dan Awe sebenarnya udah agak segan atau enggan masuk ke kamar. Tapi Awe memberanikan diri dan membuka pintu kamar sambil mengucapkan salam keras-keras. Masuklah mereka ke kamar.
Dan ketika Ririn mencoba untuk tidur, seperti biasa, sebelum tidur Ririn membuka kacamatanya kembali. Tapi setelah menaruh kacamatanya, ia merasa banyak banget ada mata yang memperhatikannya. Jadi di malam itu, Ririn tidur sambil memakai kacamatanya. Dia bisa tidur sekitar jam 4 subuh. Subuh sekitar jam 5 pagi, ia mendengar adanya bunyi telepon yang terus-terusan berdering, seperti mencoba membangunkan Ririn dan Awe. Tapi karena Ririn baru bisa tidur jam 4, akhirnya dia tidak menghiraukan telepon tersebut dan kembali tidur. Pagi harinya Ririn bercerita kepada teman-temannya tentang telepon subuh-subuh itu. Ternyata teman-teman Ririn juga mendapat telepon di jam yang sama. Beberapa temannya pun bilang kalau mereka mengangkat telepon tersebut. Tapi ketika telepon itu diangkat, nggak ada seorang pun yang berbicara dan hanya terdengar suara kayak gitu aja. Di malam kedua, akhirnya sesuatu ini pun menunjukkan wujudnya samar-samar ke Ririn. Ketika Ririn berbaring, ia melihat ada sesosok bayangan yang duduk di depan TV. Digambarkan di sini dia sesosok itu memakai celana pendek dengan muka yang putih pucat dan dia bisa melihat banget ada sesuatu di lehernya. Kepalanya pun digambarkan agak miring kayak gitu. Sayangnya ketika Ririn melihat bayangan itu, Awe teman sekamarnya udah tertidur, jadi ketika ia mau manggil Awe, nggak ada jawaban yang terdengar. Di malam ketiga, Ririn pun bercerita bahwa ia diperlihatkan wujud yang sama. Sebenarnya di sini Ririn sudah merasakan bahwa wujud itu ingin menyampaikan kepadanya sesuatu, tapi karena dia takut, ia lebih memilih untuk berpura-pura tidur dan tidak menghiraukan bayangan yang ada di situ. Nah, di hari keempat, Ririn dan teman-temannya memutuskan untuk tidak datang ke acara yang seharusnya atau semestinya mereka datangi, tapi mereka memilih untuk pergi ke Kuta untuk berbelanja oleh-oleh di sana. Pulang ke hotel sekitar jam 5 sore dan beres-beres, Ririn merasakan sebuah aura yang sangat sedih banget. Sampai di sana dia bercerita ketika lagi beres-beres dia tuh sampai mau nangis, kayak hampir aja keluar air mata dari matanya Ririn ini. Nggak tahu sesedih itu pokoknya. Malamnya ketika dia mau tidur, dia tidur membelakangi balkon dan menghadap ke pintu kamar mandi. Di celah pintu yang terbuka sedikit itu dia melihat adanya bayangan yang nampak seperti loncat-loncat sambil melihat mereka, Ririn dan temannya, dari celah pintu itu. Akhirnya Ririn yang nggak bisa tidur mutusin untuk ngebesarin suara TV-nya dan menghadap ke lain tempat agar dia nggak lagi terpikirkan tentang bayangan itu. Sayangnya gangguan nggak berhenti sampai di situ aja teman-teman. Di malam terakhir pun mereka mendengar adanya ketukan di tembok kamar mereka. Ketukannya itu serupa sebanyak 2 kali. Lalu Ririn berpikir, oh mungkin ada temannya yang iseng malam-malam gitu. Beberapa jam kemudian Ririn sadar bahwa kamarnya ini terletak di sebelah lift dan suaranya datang dari arah tersebut. Jadi Ririn berpikir, ya masa ada temennya yang sengaja naik ke lift terus ngetokin kamarnya dari dalam lift. Itu aja udah aneh dan dia berpikir lagi, setiap pintu lift kebuka itu pasti mengeluarkan suara. Dan malam itu Ririn nggak ngedengar ada suara lift kebuka, tapi ngedengar suara ketokan. Setelah berpikir seperti itu, Ririn pun kembali merinding. Tapi Ririn mencoba untuk membawa pikirannya ke lain tempat lagi. Insiden yang dia alami terakhir adalah ketika ia ngecas HP di sebelah tempat tidurnya. Ketika nyolokin chargernya, ia sayup-sayup mendengar suara tangisan dari balik korden. Suara tangisan itu nggak jelas, cuman kayak tapi setiap Ririn ngedengar suara tangisan itu, dia juga ngedengar ada anjing yang menggonggong atau mengaum dari luar hotel. Dan setelah itu mereka pun check out. Setelah mereka pergi dari hotel itu, barulah mereka bercerita satu sama lain. Ternyata, Awe juga seringkali mendengar dan melihat hal-hal yang dilihat dan didengar oleh Ririn. Saat di hotel, Awe sama sekali gak mau untuk ngomongin hal-hal tersebut yang mungkin akan membuat mereka makin takut dan akhirnya makin didekati oleh apapun makhluk yang ada di sana. Tapi ketika mereka udah pergi dari hotel itu,
Awe bercerita kepada Ririn tentang semua yang didengar ataupun dilihatnya, which is sama dengan semua yang dilihat oleh Ririn. Cerita-cerita lain dari temannya pun mulai berdatangan, seperti mereka melihat sosok hantu setengah badan di lift, lalu kayak tombol lift yang kepencet sendiri, sampai ada yang ngeliat bahwa air di kloset itu warnanya merah, sampai katanya merahnya itu kayak warna merah pembalut, kayak ada yang nyuci pembalut di sana. Padahal waktu itu nggak ada yang lagi menstruasi. Aku tahu kejadian di hotel ini, dan memang hotel ini terkenal lebih angker lagi setelah adanya kejadian tersebut. Dan memang benar, tempat kejadian itu terjadi di kamar 320. Tapi setahu aku kamar 320 itu nggak ada lagi, sedangkan ada kamar 319 dan 321. Yang artinya kamar tersebut nggak ditutup, tapi hanya diganti nomornya. Mungkin jadi 302 atau berapa, kita nggak ada yang tahu. Jadi itu dia video aku hari ini, makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.